Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul Painted Skin The Resurrection. Film ini diproduksi oleh Kailin Film, dirilis pada tanggal 28 Juni 2012 dan disutradarai oleh Wei Ershan, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Zhao Wei sebagai Putri Jing, Zhu Xun sebagai Xiao Wei atau siluman rubah, Chen Kun sebagai Jenderal Huo Xin, Yang Mi sebagai Cuer atau siluman burung, dan Feng Xiaofeng sebagai pemburu siluman. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Alkisah 500 tahun yang lalu, terdapat seekor siluman rubah yang bernama Xiao Wei dikurung di dalam jurang es karena menyelamatkan manusia. Dan tentu saja itu melanggar peraturan dunia siluman. Karena merasa iba, seekor siluman burung bernama Cuer kemudian membebaskannya dan menuntunnya melarikan diri. Cerita berlanjut di padang pasir memperlihatkan Xiao Wei yang tengah bersenggama bersama dengan seorang pangeran di dalam kereta kencana. Tak berselang lama, datanglah Cuer yang mengambil hati pangeran tersebut kemudian memberikannya kepada Xiao Wei. Cuer berdalih, sebelum gerhana matahari tiba, Xiao Wei harus mendapatkan hati yang diberikan dengan sukarela. Barulah dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Pada bulan berikutnya memperlihatkan Xiao Wei yang tengah berlari menghindari kejaran sejumlah penunggang kuda. Beruntung seseorang berkuda putih menyelamatkannya dan membawanya lari. Seketika itu sosok penunggang kuda berubah menjadi puluhan ekor ular derik. Sampai di suatu malam, Xiao Wei mengarang cerita bahwa dirinya adalah seorang penari dan penyanyi. Untuk membalas kebaikannya, Xiao Wei memutuskan untuk mengikutinya dan melayaninya. Tak berselang lama, mereka dikejutkan akan munculnya es yang merambat menuju Xiao Wei. Sesuatu telah terjadi di mana es itu meleleh ketika seseorang itu mendekatinya. Karena merasa penasaran, Xiao Wei memutuskan untuk membuatnya tak sadarkan diri. Seketika itu Cuer muncul dari api, kemudian hendak mengambil hatinya. Namun Xiao Wei melarangnya dengan alibi. Seseorang itu memancarkan hawa panas yang dapat melelehkan es. Sesaat kemudian, mereka dibuat terkejut ketika mendapati seseorang tersebut merupakan wanita. Scenes berpindah di pasar memperlihatkan seorang pemburu siluman yang tengah meracau di hadapan banyak anak-anak. Setelah pemburu siluman itu lengah, anak-anak itu pun mengambil benda-benda miliknya.
Tak lama kemudian, botol miliknya menyala yang menandakan adanya keberadaan siluman di pasar tersebut bersamaan dengan munculnya Xiao Wei. Tanpa pikir panjang, pemburu siluman itu pun mengikutinya. Singkat cerita, Xiao Wei dan seseorang tersebut yang diketahui sebagai putri raja yang bernama Putri Jing tengah berdiri di hadapan seorang jenderal bernama Huo Xin untuk mempertanyakan kapan terakhir mereka bertemu. Di luar dugaan, jenderal Huo Xin melupakannya. Segera Putri Jing memerintahkan Xiao Wei menyiramnya dengan air untuk membuatnya mengingat kembali. Pada suatu malam, pemburu siluman tiba di kediaman Jenderal Huo Xin dengan menyusup di tengah-tengah prajurit. Beruntung kedua prajurit menyadarinya kemudian menghadangnya. Tanpa basa-basi, pemburu siluman memberitahukan kepada mereka adanya keberadaan siluman di kediaman Jenderal Huo Xin. Namun, tidak ada satupun yang mempercayainya dan malah mengusirnya. Sementara di dalam istana, Xiao Wei tengah menari-nari disaksikan banyak orang. Tidak hanya menari, diam-diam Xiao Wei mengeluarkan sihirnya untuk mempengaruhi Jenderal Huo Xin hingga membuatnya hilang kendali, kemudian mencumbu Xiao Wei. Putri Jing yang melihat itu segera bangkit dan menghardik mereka. Keesokan harinya, Putri Jing memperingatkan Xiao Wei untuk tidak mendekati Jenderal Huo Xin, atau kalau tidak, Putri Jing akan membunuhnya. Scene berganti di bibir pantai memperlihatkan Putri Jing dan Jenderal Huo Xin yang tengah bernostalgia di masa 8 tahun yang lalu, di mana waktu itu Putri Jing mengajukan pertanyaan kepada Huo Xin apakah Huo Xin menyukainya. Namun Huo Xin hanya diam membisu, dan itu membuat Putri Jing marah, kemudian pergi ke tengah hutan. Dalam hitungan detik, Putri Jing tumbang dengan luka di wajahnya karena serangan beruang buas. Huo Xin yang datang terlambat berusaha melumpuhkan beruang tersebut dengan panahnya, namun usahanya sia-sia, dan pada akhirnya beruang tersebut berhasil dihabisi dengan badik miliknya. Kembali ke masa sekarang di mana Putri Jing mengungkapkan rasa cintanya yang begitu dalam kepada Huo Xin. Namun Huo Xin menegaskan bahwa mereka memiliki dunia yang berbeda. Seketika itu Putri Jing memeluk Huo Xin. Segera Huo Xin berlutut di hadapan Putri Jing dan memintanya untuk kembali ke istana. Alih-alih kembali ke istana yang ada, Putri Jing menceburkan diri ke laut untuk bunuh diri. Beruntung Xiao Wei menyelamatkannya. Di luar dugaan, Putri Jing malah berniat membunuh Xiao Wei. Seketika itu, Xiao Wei mengungkapkan jati dirinya yang merupakan siluman dan alasan kenapa dirinya dikurung di jurang es. Putri Jing yang mendengar hal itu menanyakan apa hubungannya dengan dirinya. Xiao Wei berdalih bahwa Putri Jing mempunyai hati yang panas, yang mampu melelehkan es, yang kapan saja dapat menangkap kembali Xiao Wei. Di depan sebuah cermin, Xiao Wei berusaha mempengaruhi Putri Jing mengenai Jenderal Huo Xin, bahwasannya semua pria peduli akan kecantikan wanita. Namun Putri berdalih bahwa Huo Xin mengingat wajahnya yang dulu. Xiao Wei kembali menegaskan bahwa wajah Putri Jing sudah tidak lagi seperti dulu. Dan itu membuat Putri Jing berpikir untuk meminta Xiao Wei menyihirnya menjadi wanita cantik. Tak berselang lama, Xiao Wei meminta Putri Jing berendam kemudian meminum darah. Seketika itu Xiao Wei membelah kepalanya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Kemudian menarik tubuh Putri Jing dengan rambutnya. Setelah itu memasukkan tangannya ke dalam hatinya. Dan pada akhirnya mereka bertukar wajah.
Xiaowei yang berubah menjadi putri mengungkapkan bahwa Putri Jing harus kembali dalam waktu 12 jam untuk memakai wajahnya sendiri. Atau kalau tidak, wajah itu akan pecah menjadi ribuan serpihan. Tak menunggu waktu lama, Putri Jing yang memakai wajah Xiaowei segera menemui Jenderal Wo Xin yang berada di bibir pantai untuk membunuhnya. Perkelahian pun sempat terjadi, namun pada akhirnya perkelahian itu berubah menjadi pergulatan di dalam air. Scene berganti di kediaman pemburu siluman di mana Cuer yang semakin dekat dengan pemburu siluman tengah mempelajari kitab almanak milik pemburu siluman. Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa darah pemburu siluman dapat membunuh siluman. Cuer yang merasa penasaran memberanikan diri mengoleskan darah pemburu siluman di tangannya. Di luar dugaan, muncul percikan api yang membuatnya kesakitan. Pada suatu malam, Jenderal Wo Xin dengan berani menemui ribuan tentara dari negeri Tianliang yang datang untuk melamar Putri Jing. Kaisar mengancam akan menghancurkan perbatasan jika Putri Jing menolak lamaran tersebut. Jenderal Wo Xin yang murka dengan ancaman kaisar dengan lantang meminta mereka untuk 1 lawan 1. Pertarungan pun tidak dapat dihindari di mana Jenderal Wo Xin keluar sebagai pemenang dengan membelah kepala tentara tersebut. Kaisar yang melihat tentaranya tewas mengenaskan tak tinggal diam. Dia mengeluarkan beberapa manusia serigala untuk mengalahkan sang jenderal. Jenderal pun dibuat kewalahan akan serangan yang diluncurkan manusia serigala. Tak hanya itu, diam-diam tentara Tianlian meluncurkan ribuan anak panah berapi untuk menghabisi jenderal. Beruntung, Bao yang merupakan teman dekat jenderal mengorbankan nyawanya untuk melindungi jenderal. Tak berselang lama, keluarlah Putri Jing yang meminta kaisar dari negeri Tianliang untuk melepaskan Jenderal Wo Xin dan memintanya kembali ke negerinya. Kemudian dia berjanji, dalam waktu 3 hari, Putri Jing akan bersedia dinikahkan dengan pangeran dari Tianliang dengan menjadikan nyawanya sebagai jaminan. Scene berpindah di kolam pemandian di mana Putri Jing bersedia memberikan hatinya dengan sukarela kepada Xiaowei. Dengan begitu, Xiaowei akan menjadi manusia seutuhnya, sementara Putri Jing dapat menggunakan wajah Xiaowei selamanya. Dengan catatan, Putri akan menjadi siluman untuk selamanya jika memakan hati manusia. Setelah itu mereka berpelukan, dan seketika itu Xiaowei mengambil hati milik Putri Jing. 3 hari pun berlalu di mana Xiaowei yang sudah menjadi manusia dengan tubuh milik Tuan Putri tengah bersiap memasuki kereta. Sedangkan Putri Jing yang menggunakan wajah Xiaowei tengah bergulat di atas ranjang bersama dengan Jenderal Wo Xin hingga mereka bermandikan keringat. Setelah mereka usai bergulat, Wo Xin menyatakan bahwa dirinya tidak mendengar detak jantung Xiaowei. Xiaowei yang mendengar hal itu segera bergegas lari. Setibanya Xiaowei yang memakai tubuh Tuan Putri tiba di negeri Tianliang, dia disambut oleh permaisuri dengan pangeran yang berada di hadapannya. Xiaowei mulai mendekati pangeran tersebut, kemudian membuka topengnya. Seketika itu Xiaowei teringat akan kejadian sebelumnya. Kaisar mengungkapkan, dengan hati milik Tuan Putri akan membuat pangerannya hidup kembali.
Dan ritual itu akan dilaksanakan pada waktu gerhana matahari. Seketika itu, Xiaowei mencengkeram pundak permaisuri. Dia melupakan bahwa dirinya yang sekarang merupakan manusia biasa dan tak memiliki kekuatan apapun. Scene berganti di kediaman Jenderal Huo Xin, memperlihatkan pemburu siluman yang tengah memberitahukan kebenaran bahwa Putri Jing tengah bertukar tubuh dengan siluman rubah. Dan sebelum gerhana matahari, Putri dapat mengambil kembali hatinya dari siluman rubah. Jika Putri memakan hati manusia, selamanya dia akan menjadi siluman. Tak berselang lama, Jenderal berhasil menemukan Putri Jing yang hendak memakan hati manusia. Seketika itu, Jenderal mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya, di mana sebenarnya dia juga sangat mencintai Putri Jing. Jenderal berdalih bahwa selama ini dia meniduri Xiaowei karena pengaruh sihirnya. Seketika itu, Huo Xin menyayat kedua bola matanya yang membuat pengaruh sihir keluar dengan sendirinya. Seketika itu, mereka bergegas pergi menyelamatkan Xiaowei. Singkat cerita, puluhan prajurit Jenderal Huo Xin tiba di negeri Tianliang. Kemudian terjadilah pertempuran yang cukup sengit. Sementara Cuer mengepakkan sayapnya dan terbang mencari keberadaan Xiaowei. Ketika Kaisar hendak menghujam hati Xiaowei, Cuer segera terbang merebut belati tersebut, dan itu membuat Kaisar murka, kemudian menyabetkan pedangnya ke tubuh pemburu siluman hingga pedang berlumuran darah. Naas, pedang itu digunakan untuk melukai Cuer yang membuatnya sirna dan berubah menjadi burung vermilion. Tiba giliran Jenderal Huo Xin melawan Kaisar dengan anak panahnya. Namun usahanya sia-sia, dan pada akhirnya pemburu siluman melempar botol miliknya ke arah Kaisar. Kemudian Kaisar meremukkannya yang membuat tangannya membeku. Disusul datangnya ribuan burung yang menyerangnya dan hanya menyisakan tengkorak saja. Setelah berhasil membebaskan Xiaowei, Jenderal Huo Xin memintanya untuk mengembalikan hati milik Tuan Putri. Sebagai gantinya, dia akan memberikan hatinya secara sukarela. Namun Xiaowei menolaknya. Kemudian dia menghampiri Tuan Putri yang sudah membeku, kemudian memeluknya. Setelah itu mereka membumbung tinggi ke langit dan memantulkan cahaya yang membuat tubuh Xiaowei kembali turun, dan terjadilah gerhana matahari total. Seketika itu wajah Xiaowei berubah menjadi wajah Putri Jing. Kemudian mereka berpelukan lalu hidup bersama selamanya, dan cerita pun selesai.